Kalau bagi saya sendiri, tantangan yang dalam tanda kutip cukup menantang adalah untuk setia. Pernah dia berkata sama saya, bilang gini, ngapain sih mas itu ngambil-ngambil kayak gitu, Halo sahabat Saniko, balik lagi di Niko Siniar. Berhubung tanggal 21 April ini tuh adalah Minggu Panggilan, jadi kita bakalan ngebahas tentang Minggu Panggilan tuh apa sih bareng Frater Putra, salah satu frater nih yang di gereja Nikodemus kita nih. Yeay. Halo Frater, apa kabar? Baik. Oke, canggung banget ya. Iya. Biasa aja sih. Biasa aja ya? Oke, jadi sebelum kita ngebahas lebih lanjut nih, pengen tahu nih Minggu Panggilan tuh apa sih, Frat? Minggu Panggilan itu adalah salah satu tema yang dipakai gereja di Minggu Paskah keempat. Oh. Karena saat Minggu Paskah keempat, bacaan Injilnya itu adalah ketika Petrus bertemu dengan Yesus dan Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, itu kan sebuah panggilan buat Petrus menggembalakan domba-domba, yang mana Petrus adalah paus pertama. Oh, berarti Minggu Panggilan tuh emang selalu di minggu keempat setelah habis Paskah gitu? Yes, Minggu Paskah keempat. Gitu. Oke, menarik banget nih. Oke, Frater Putra tuh awalnya dapat panggilan tuh kayak gimana sih? Karena kan kita ini kan sama-sama di Nikodemus nih ya. Frater Putra kan juga PPA kan, saya juga PPA gitu. Terus awalnya kan kalau nggak salah tuh Frater Putra sering ikut John Paul kan, terus jadi romo cilik tuh. Nah itu pernah menang tapi. Nah iya, agak sedih. Nah itu panggilannya emang dari karena sering ikut romo cilik itu, atau kayak lagi tidur tiba-tiba kayak wah dapat panggilan dari Tuhan nih gitu. Gimana tuh? Ya sebenarnya saya untuk panggilan ini saya tuh dari kecil gitu, ketika ikut PPA itu nggak ada panggilan untuk mau jadi romo, enggak ya. Mungkin tapi hanya tertarik ketika romo di altar, lalu angkat hosti, angkat piala gitu. Itu tertarik tapi hanya sekedar terbatas tertarik aja. Sampai SMP tuh nggak ada panggilan itu ya, nggak ada panggilan itu. Tapi ke suatu itu ketika SMP sekitar kelas 8 atau kelas 7 gitu ya, saya diminta ikut lomba mewakili sekolah. Jadi saya bertemu dengan guru saya waktu pelajaran, Putra, nanti kamu ikut lomba ya. Ikut lomba apa Pak? Gitu kan. Saya orang itu yang nirbakat ya. Saya bakat sedikit. Jadi ikut lomba juga gak banyak gitu. Wah kaget dong. Wih ikut lomba nih gitu kan. Ya ikut lomba aja. Ikut lomba mendongeng. Wah lebih kaget lagi. Karena mendongeng. Mendongeng apa nih? Iya mendongeng apa. Gak punya background itu sama sekali. Tapi tiba-tiba udah ikut aja kamu di mana. Udah nanti kamu juga tahu. Jadi sampai sebelum berangkat saya nggak tahu saya lombanya di mana. Tapi ternyata ketika berangkat itu baru dikasih tahu ya, saya akan lomba di Seminari Mertoyudan. Jadi saya lomba di Seminari Mertoyudan. Udah berangkatlah ke sana, lombalah di sana. Lalu ketika sebelum pulang itu ya biasa kita pamit begitu. Lalu ketika ingin meninggalkan ruang tidur itu, ruang kamar tidur itu, saya dalam hati saya merasa gua akan balik lagi. Serius iya, gitu? Iya, saya ada feeling nggak biasa ya. Kita kan pasti punya feeling masing-masing gitu. Kayak misalnya Siska, kayak apa gitu, kayak gue bakal balik lagi deh. Ya itu sama kayak nggak pernah kepikiran kayak ini gue bakal baliknya emang bakal jadi kayak ikut lombain lagi atau kira-kira bakal jadi romo. Nah itu gitu. dia. Jadi kan awalnya itu sesederhana, gue akan balik lagi. Gue yakin banget gue akan balik lagi. Lalu ada rasa penasaran itu kan, kenapa ya gue? Kenapa gue ada balik lagi ya? Udah deh. Karena ini tempatnya calon romo, terus kayak gue pengen balik lagi, ya udah gue daftar aja. Gitu. Oh gitu, langsung kepikiran gitu? Iya langsung kepikiran. Ya udahlah, karena ada keyakinan untuk mau balik lagi. Di kelas 8 itu? Di kelas 8 itu, oke, gue mau daftar. Dan di situ nggak ada bayangan sama sekali, gue jadi romo. Bener-bener kayak, udah intinya gue pengen balik lagi aja gitu. Gue hanya balik lagi dan gue tertarik ketika bertemu dengan seminaris-seminaris di sana, lihat lapangan bola, lihat aktivitas dinamika seminaris di sana, itu kayak menarik juga. Maksudnya nggak yang kayak cuma pemikiran awal kayak seru doang, nggak pemikiran kayak gitu, tapi kayak gue bakal balik lagi tapi bakal as a romo gitu, bukan cuma kayak keseruan gitu. Ada bahkan sama sekali di awal itu nggak ada kayaknya jadi romo deh, enggak. Jadi sesederhana gue tertarik, gue merasakan balik lagi, dan ini tempatnya calon romo, maka kayaknya gue jadi romo deh. Cuman logika sederhana aja disambung-sambungin gitu. Berarti kayak
Frater Putra tuh kayak ada ketertarikan lah pas waktu lagi pas di Mertoyudan itu ya. Hanya tertarik di seminari Mertoyudannya aja. Lalu Menarik akhirnya banget. dicoba, dimasuk dan ya ternyata berproses di sana. Wah, iya juga nih. Berarti tuh lo dari kelas 8 pas kayak oke dapat panggilan nih gitu. Berarti langsung daftar atau Iya, ngomong jadi dulu gitu? selesai lomba, pulang ke Jakarta, lalu bilang ke orang tua, Pak, Bu, mau daftar seminari. Wah, Gitu. gonjang-ganjing tuh. Karena itu kelas 8, ya udah tetap disuruh daftar untuk lanjut SMA gitu kan, lanjut SMA biasa, tapi juga sembari lanjut mendaftar seminari Mertoyudan. Tapi maksudnya orang tua nggak kayak nggak boleh gitu, lu anak pertama gitu. Orang tua kaget pasti, karena memang kan tadi yang gue bilang, gue nggak ada keinginan sama sekali ya, maksudnya ya nggak ada rasa pengen jadi romo masuk seminari itu nggak pernah diungkapkan gitu lah. Tapi kenapa tiba-tiba pulang dari Mertoyudan ngomong gitu kan pasti ada shock, ada kaget gitu. Ini ngapain anakku tiba-tiba diapain anakku nih ya sama romo-romo di sono gitu kan. Iya gitu ya. Kalau selama merasakan panggilan itu gitu, Frater Putra tuh proses atau ada hal terberat nggak sih Frater waktu kayak ini gue pertama kali dapat panggilan terus sampai saat ini tuh kira-kira ada hal terberat nggak dalam panggilannya itu? Semua pasti ada tantangannya. Kita mau jalanin hidup macam apa juga pasti ada tantangannya. Semua orang ada tantangannya, mau jadi frater atau mau jadi orang biasa kan pasti ada tantangannya. Kalau bagi saya sendiri, tantangan yang dalam tanda kutip cukup menantang adalah untuk setia. Benar. Setia karena ini identitas ya kan. Kita identitas dari awal, memulai itu sampai sekarang, sampai nanti. Bahkan ketika jadi romo pun itu bukan akhir deh. Tapi justru itu awal dari semuanya. Jadi kayak ini kan perjalanan terus panjang, merawat panggilan yang sama gitu. Jadi menurut saya juga dengan dinamika-dinamika yang ada ya kesetiaan. Jadi yang paling tantangan tuh pokoknya kesetiaan itu ya. Kalau dari segi prosesnya itu Frater, itu proses untuk jadi panggilannya itu kayak gimana sih, kayak dari awal dapat panggilan terus daftar dulu kah atau kayak gimana gitu? Oh iya, jadi ya itu dia. Setelah pulang dari Mertoyudan, bilang ke orang tua, lalu ya sudah langsung website seminari dibuka, lalu download formulir di sana, isi segala macam. Lalu di salah satu formulir itu wajib memberi 3 keterangan. Romo paroki, orang tua dan sekolah. Nah, ini semua ada ceritanya masing-masing. Pertama dengan Romo paroki, waktu itu Romo Yusnoron. Mau masuk seminari gitu. Pokoknya lancar-lancar aja karena kayak belum terlalu dekat lah dengan Romo Yus. Nah, yang kocak ini dengan pihak sekolah. Kenapa tuh? Jadi ketika saya minta surat rekomendasi, jadi boleh minta surat rekomendasi gitu. Buat apa? Mau masuk seminari. Buku yang lagi dipegang salah satu guru itu tiba-tiba, serius? Iya jatuh. Iya, ibu guru saya nggak ingat sekali. Kenapa bisa sekaget itu gurunya? Ya karena dia tahu ya, saya di SMP kayak gimana gitu. Bocah begini masuk seminari gitu, kayak gitu. Terus yang mau nulis, beneran kamu mau minta surat rekomendasi? Iya, saya mau masuk seminari. Gitu. Ini ya lucu lah. Lucu ya gitu ya. Oke, Frater Putra, kalau selama ngejalanin panggilannya ini ada rasa takut gitu nggak sih Frater? Kayak yang tadi Frater bilang kan, itu yang paling susah itu kan adalah setia gitu. Kayak memang kan konsekuensinya jadi Frater juga kan kayak nggak bisa berkeluarga gitu. Apalagi Frater Putra kan juga anak pertama kan di keluarga, kayak nih gue anak pertama nggak bisa ngasih keturunan nih ke keluarga gue kan gitu. Terus selain itu ada rasa takut lagi nggak sih Frater, kayak selain kesetiaan itu? Ketakutannya adalah di depan itu nggak ada yang pasti. Oh benar. Iya kan? Benar. Di depannya nggak ada yang pasti. Mau jadi romo, benar. Mau jadi misalnya pun keluar, mau jadi apa? Kalau jadi romo seperti apa? Romonya nanti baik untuk umat apa tidak? Gitu itu ketakutannya adalah kalau gue melihatnya gue sedang berjalan di suatu jalan yang gelap, tapi terangnya itu ya hanya ada di sekitar doang. Tapi depannya nggak tahu. Tapi depannya nggak tahu. Asal jalan aja. Asal jalan. Tapi jalan bukan asal mengalir aja, tapi kan diterangi itu. Diterangi, tapi ya kita menuju yang kita nggak tahu. Itu sih yang ketakutan. Kalau untuk ketakutan anak pertama lalu tidak menghasilkan keturunan, tidak menikah itu kan. Ya bagi saya dan ya mungkin udah diomongin di keluarga juga ya, itu juga bukan suatu ketakutan utama sih. Ketakutan yang paling saya takutkan adalah yaitu di depan itu ada apa sih?
Kayak kita juga nggak bisa baca nggak sih depan tuh bakalan terjadi Iya, apa sih betul. selain ya di sekitar Selain kita aja ya gitu. udah. Ya kita percaya, kita jalanin, makanya dengan setia aja. Kalau kita setia jalan di jalan yang terang itu, ya maka kita yakin yang gelap itu bisa kita jalani. Berarti sebenarnya sampai sekarang pun kayak Frater Putra berarti nggak tahu nih kira-kira bakal jadi Romo yang seperti apa sih ke depannya gitu. Oh, ya pasti ada ya. Ada gambaran Romo ideal, ada gambaran imamat ideal itu macam apa. Kalau saya boleh sharing di sini, saya ingin menjadi imam yang dekat dengan umat. Supaya umat yang merasakan kehadiran saya, merasakan kehadiran Yesus juga, terutama dengan kegembiraan yang bisa saya wartakan, dan dengan itu saya juga tetap membangun relasi dengan Yesus yang memanggil saya. Wah, gila. Nih nggak pernah gue temuin di PPA nih kayak gini nih. Bener-bener pertama kali dengarnya kayak gini nih. Oke. Tadi kan Frater Putra tuh ngebahas kalau waktu lagi daftar jadi seminari itu kan ada kayak persyaratan juga kan. Nah itu kira-kira berarti ada dong yang ditolak waktu orang mau daftar itu. Ada nggak kira-kira? Oh ada. Jadi waktu itu seingat saya yang mendaftar seminari Mertoyudan angkatan saya sekitar 150. 150? Ya, yang 150 keterima? Ya. 150 dan yang diterima adalah 85. 85? Iya. Wah, setengah aja tuh, hampir setengah. 85 dan kemudian lulus itu 45. Wah, berarti emang sesusah itu kah untuk kualifikasinya atau kayak gimana gitu? Kalau menurut saya apa yang dibutuhkan ketika kita mau melamar, ketika kita mau masuk ke seminari hanya satu, kejujuran. Kejujuran bahwa aku dipanggil, kejujuran bahwa panggilan yang aku rasakan itu macam apa, kejujuran apa yang aku rasakan, ya itu sih. Jadi kalau saya nggak tahu ya bagaimana, ya pasti ada syarat-syarat akademi, segala macam, kesehatan, psikologi. Tapi menurut saya yang lebih penting dari itu semua adalah kejujuran. Tapi kan kalau ngebahas kejujuran itu, berarti misalkan nih, berarti tanyain dong Frater kayak, nih kamu beneran terpanggil atau cuman pengen ikut-ikutan gitu? Berarti ada kayak gitu? Ada pertanyaan-pertanyaan itu yang didalami oleh romo-romo, terutama tentang motivasi panggilan itu. Tapi kalau misalkan ada nih, dia tuh kayak, dia udah jujur nih, udah jujur kayak, oke, saya terpanggil gitu. Terus akademis juga oke, tapi ada nggak yang nggak terima gitu? Ada aja pasti. Dan itu harus ulang lagi. Pasti romo-romo staff itu pasti punya punya pertimbangan masing-masing. Bisa dari latar belakang keluarga, bisa dari latar belakang posisi si anak sendiri dan segala macam itu pertimbangannya mereka. Berarti itu bisa ngulang lagi daftar tahun depan dong? Iya. Tahun depan. Berarti lumayan setengah sebanyak itu ya berarti ya? 150-an, 85 lulus 45, sekarang yang dari KPP ya, dari MP dari tahun 0 yang masuk ke Projo Jakarta tinggal 4. Tinggal 4. Iya. Wow. Bener-bener sefilter itu ya. Iya. Kira-kira prosesnya gimana tuh Frater Putra habis dari yang dia keterima terus sampai jadi romo tuh kayak gimana? Oke. Jadi kan tadi saya bilang seminari Mertoyudan. Seminari Mertoyudan itu setaraf dengan SMA. Oke. Itu tapi SMA-nya 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun karena yang tahun pertama itu tadi saya bilang KPP. Tahun 0 lah ya. Tahun 0. Lalu berikutnya SMA biasa. Setelah itu kita melamar ke tarekat-tarekat. Itu kan ada SY, ada OFM, ada Karmelit dan segala macam, dan juga ada diosesan, Projo. Nah, saya melamar ke Projo Jakarta dan diterima di situ, di Projo Jakarta. Nah, di Projo Jakarta itu kan tadi 4 tahun. Kemudian setelah diterima masuk ke namanya tahun rohani. Tahun rohani itu 1 tahun. Nah, ngapain aja di tahun rohani? Tahun rohani ya sesuai namanya. Memperdalam rohani, memantapkan motivasi panggilan, lalu pengolahan kepribadian difokuskan di sini. Jadi itu. Kemudian setelah itu 4 tahun itu S1. 4 tahun S1. Berarti nggak termasuk yang 1 tahun habis yang SMA 3 tahun itu? SMA 4 tahun. Iya, SMA 4 tahun. Terus sampai tahun rohani. Nah, itu berarti yang tahun rohani nggak kehitung kuliah? Beda. Oh, beda. Beda. Tahun rohani itu belum kuliah. Wah, belajar terus dong berarti. Ya, habis itu. Wah. Terus 4 tahun kan? 4 tahun ini S1. S1 filsafat. Yang sarjana filsafat. 4 tahun, kemudian setelah 4 tahun, tahun ke-10 ini, sampai nggak muat ya? Tahun ke-10 ini. Kaki apa deh, kaki? Namanya adalah tahun orientasi pastoral.
Oke. Itu udah disiapin untuk jadi romo yang tahun ke-10 ini? Pokoknya udah dari masuk tahun rohani itu ya udah dipersiapkan menjadi romo ya. Nah, tahun orientasi pastoral ini kalau teman-teman ingat, teman-teman Saniko ingat Frater Wilson. Waktu itu di Nikodemus kan. Nah, tahun orientasi pastoral itu pokoknya jadi frater dinamika di paroki gitu ya. Itu selama 1 tahun. Oke. Nah, kalau Projo Jakarta selesai tahun orientasi pastoral lanjut S2. Harus S2. Harus S2. Kalau nggak 2 tahun, paling lama 3 tahun. 3 tahun. Baru habis itu? Setelah itu tabisan diakon 1 tahun itu baru tabisan imam. Sekitar 15 kalau dari SMP. Kalau dari habis yang SMA 4 tahun ini kan dia ada pemilihan yang kayak tadi ke Projo gitu kan. Misalkan Frater Putra kan daftar ke Projo. Terus misalkan nggak keterima gitu. Itu bisa dilempar ke yang lain kah atau itu tergantung pribadinya. Kalau saya sendiri ketika saya mau mendaftar Projo dan merasa cocok di Projo, merasa wah ini Projo nih cocok untuk menumbuhkan imamat saya gitu. Jadi saya nggak punya cadangan untuk tarekat yang lain atau Projo yang lain. Tapi ada juga yang begitu. Ada tapi yang ada yang nggak diterima gitu nggak? Oh iya ada. Terus habis itu berarti mereka dipindahin ke serikat yang lain kah? Itu tergantung mereka tadi ya. Tergantung mereka bisa memilih untuk melamar ke serikat yang lain atau ke ordo Projo yang lain. Atau mereka ya kuliah. Jadi ya seperti Siska dan tapi kalau pemilihan serikatnya itu Frater Putra disaranin sama romo-romonya kah atau emang pure dari diri sendirinya Frater Putra gitu? Pure dari diri sendiri. Tapi ada yang disaranin gitu sama romo berarti? Kayak, ini kamu cocoknya di sini deh kayaknya gitu. Kalau sepengalaman saya enggak. Enggak ada. Berarti benar-benar kayak pure dari awal. Oke, ini benar-benar panggilan banget dari hati maunya kesini gitu. Iya begitu. Oke, tadi kan udah ngebahas prosesnya nih Frater. Coba kasih ini dong, jangan gitu buat teman-teman di Saniko khususnya OMK untuk ngasih tahu ke mereka kalau panggilan ini tuh sebenarnya nggak susah loh kalau emang kalau memang dapat panggilan udah langsung aja daripada ditunda-tunda gitu kan, daripada kayak nanti gitu. Coba kasih saran dong tips-tipsnya ke teman-teman OMK Nikodemus. Teman-teman, semuanya dimulai dari ketakjuban, kekaguman. Kagum sama romo, kagum sama suatu tempat, kagum sama ada romo. Pokoknya kekaguman itu. Kekaguman, ketakjuban yang menurut saya harus didalami. Nggak cuma lewat aja. Kok lihat romo ini keren. Kok ikut layanan ini keren. Kok ikut apa keren gitu. Nggak berhenti di situ. Karena saya mengalami sendiri ketika saya takjub, ketika saya kagum dan saya dalami. Itu membuat saya masuk ke dalam formasi ini. Masuk ke dalam seminari. Masuk ke dalam jenjang imamat ini. Maka kalau dengar sekecil apapun, kalau merasa sekecil apapun, kayak aduh kok kayak cuman angin sepoi-sepoi dikit aja, dalami itu. Coba, jangan takut. Seperti saya bilang, semuanya di depan itu jalanan gelap. Tapi kalau kita mau masuk, kita yakin Tuhan memimpin, maka pasti Tuhan beri jalan. Coba, jangan takut. Ditunggu di Projo Jakarta. Oke, Frater Putra. Waktu pertama kali daftar jadi romo ini nih, waktu dapat panggilan ini terus ngedaftar jadi romo. Kira-kira responnya orang tua tuh kayak gimana sih? Kayak ada nggak sih kayak cekcok sedikit-sedikit gitu? Apalagi sama adik kan, ini kan kayak cuman 2 orang anak doang nih, cewek sama cowok nih. Pasti ada kan kayak nggak boleh gitu. Ada nggak sih Fat kayak gitu? Sampai sekarang sebenarnya itu masih menjadi belum cerita yang lengkap yang saya terima. Nggak tahu ada apa sebenarnya. Nanti diklarifikasi di Ibu di podcast yang ini ya. Ya jadi kayak kalau saya seingat saya mau bilang begitu. Oh ya udah coba aja dulu. Pokoknya coba dulu. Terus waktu bangun tidur Mas ini keterima di Mertoyudan. Saya senang gitu. Maksudnya nggak ada penolakan. Nggak ada. Nggak boleh. Gitu. Nggak ada. Berarti Papa sama Mama bener-bener kayak pure nerima gitu. Ya Bapak Ibu udah terima. Lalu apa sudah ada Eyang sih. Eyang waktu itu hanya bilang bener jadi romo gitu. Kayak tapi nggak sama sekali dari keluarga puji Tuhannya nggak ada yang menolak. Dengan posisi. Adik gimana tuh adik? Adik tanya aja nanti sama adik sudah sekarang. Adik kan ya jarang ngobrol serius ya jadi kayak. Tapi nggak ada penolakan sih. Berarti semua pure nerima kayak oke, ini panggilan bagus gitu. Oke. Ini kan dari sisinya Frater Putra nih. Sekarang kita mau ngeliat dari sisinya ibunya Frater Putra gitu.
Oke, sekarang langsung aja kita balik ini ke Kak Feli di studio. Terima kasih Siska yang udah ngobrol-ngobrol barengan sama Frater Putra. Tadi itu langsung dari apa ya bilangnya frateran ya Ibu Ani? Seminari. Seminari. Nah ini ibunya yang tadi. Tadi anaknya minta klarifikasi nih gimana nih? Kayaknya langsung kita tanyain lagi aja ya. Okay. Jadi kita udah mendengarkan cerita dari Frater Putra. Terus tadi Frater Putra pas kita tanyain juga sama Siska. Jadi sebenarnya gimana nih? Aman dari keluarga, dari orang tua? Apakah waktu itu ada penolakan atau gimana? Nah kata anaknya, saya sebenarnya juga belum lengkap nih ceritanya nih. Gimana nih? Tolong diklarifikasi ke Ibu Ani gimana? Oke, jadi awal waktu Putra bilang bahwa dia mau masuk seminari, kaget dong. Gimana Shock. kagetnya? Shock banget. Langsung gitu ya. Aku mau masuk seminari ya Bu. Hah? Langsung agak bengong sekejap gitu kan. Terus mikirnya, ya coba aja daftar dulu. Aku sih mikirnya gitu ya. Jadi jalanin aja dulu, daftar aja dulu, ikutin alurnya gimana. Ya nanti setelah kalau memang udah diterima, ya nanti kamu tinggal pilih apakah di SMA atau di SMA CC ataukah masuk seminari Mertoyudan. Tapi kagetnya tuh dalam artian ada apa nih anak gua kok tiba-tiba begitu atau kagetnya tuh kenapa? Karena kayaknya banyak cerita gitu yang Feli dengar ya. Orang tua tuh kayak aduh kalau mau melepas anaknya untuk masuk seminari tuh kayak apakah mungkin karena takut nggak ada keturunan kemudiannya karena kan pengen berkeluarga atau apa sih sebenarnya membuat kaget? Sebenarnya waktu itu Putra itu kan awalnya kenapa dia mau masuk seminari gara-gara temu kolese. Mungkin dia udah cerita ya. Iya udah betul. Ada temu kolese itu terus dia tertarik. Nah saya sendiri mikirnya euforia sesaat nih gitu. Aku pun juga rembukan dong sama suami, kaget juga kan. Awal berpikir anak cuma 2. Iya. Kalau misalnya satu masuk seminari tinggal 1. Iya. Aduh, gimana ini gitu ya. Tapi ya udah, tetap berpikir pura-pura denial kali ya gitu ya. Tetap berpikir oke, ini euforia sesaat aja. Kita lihat aja nanti, kita jalanin aja. Tapi berarti nggak pernah terfikirkan gitu ya di keluarga kalau salah satu dari anaknya di Bu Ani gitu ya sama Pak Eko gitu ya akan ada yang menjadi biarawan-biarawati gitu, nggak pernah sama sekali, nggak sama sekali, bener deh. Kan kalau kata orang-orang pasti sudah mendoakan ya supaya anaknya jadi biarawan-biarawati. Jujur enggak. Iya, jadi ya udah, mungkin ya gift kali ya dari Tuhan gitu. Berarti valid nih apa yang dibilang sama Frater Putra juga kalau emang panggilannya itu tuh bener-bener ya ke dirinya sendiri, nggak ada paksaan, nggak ada unsur-unsur siapapun yang kayak ngajarin atau apa. Karena kalau misalnya ditanya soal parentingnya deh selama ini gitu ya, apakah memang sudah mengarah ke sana atau emang biar mereka memilih sendiri? Karena kan yang kita tahu Frater Putra tuh PPA kan, sempat PPA kan di Nikodemus. Gimana kalau untuk parentingnya sendiri? Kalau untuk parenting sih aku nggak mengkhususkan untuk supaya anak-anak tuh mengarah ke situ, enggak ya. Jadi ngalir aja, biarin aja, terserah anaknya bagaimana. Dan ini juga kebetulan Putra milih untuk masuk seminari, ya udah. Ya udahnya ya sudahlah, Tuhan kalau memang berkenan terjadilah padanya seturut kehendakmu. Amin. Aja. Tapi ada sedih-sedihnya nggak sih? Banget. Karena kan dengan masuk seminari kan berarti habis itu kan kayak asrama nggak pulang-pulang gitu kan? Itu dia memutuskan masuk seminari SMP, lulus SMP. SMA masuk seminari, jauh lagi di Mertoyudan. Bayangin anak yang nggak pernah pisah dari orang tuanya dan sama sekali nggak pernah, ya anak Jakarta ya, mana pernah nyuci ngepel sendiri kayak gitu kan? Iya, itu sih yang bikin agak, aduh anak saya bisa nggak ya seperti itu. Tapi ya udah diikhlasin aja. Dan ini udah masuk tahun ke sekarang itu dia sudah semester 6. Jadi total itu udah berapa tahun ya? 3 tahun ya kalau nggak salah. Lebih malah ya. Mungkin 7 tahunan ya. Sudah 7 tahun mulai dari seminari SMA. Oh, dari yang SMA-nya dari itu. SMA. Lama juga ya. Tapi gimana sebagai orang tua nih, Ibu Ani dan juga Pak Eko gitu ya di rumah, ketika punya anak yang ya ini patut disyukuri dong, masuk seminari, mau menjadi imam, kemudian amin ditahbiskan gitu ya. Amin. Ada sikap atau perubahan nggak sih di keluarga gitu? Apakah tiba-tiba juga anak aku ada di seminari, aku juga harus semakin kudus, aku harus semakin rajin berdoa atau gimana? Kalau yang itu
Enggak ya. Nggak apa-apa, kok kita ketawa ya? Jadi nggak apa-apa dong. Jadi pikirnya gini loh, ini jalan anak saya yang dia milih seperti ini dan kita dukung. Kita dukungnya apa? Dengan doa pastinya dong ya. Itu aja sih. Dan bagaimana nanti saya hanya satu berpesan, Kak, saya dan suami saya itu berpesan pada anaknya. Ini adalah jalan pilihan kamu. Konsekuensinya apapun harus kamu terima. Apapun yang terjadi, kamu harus bertanggung jawab dengan pilihan kamu. Itu aja. Keren. Dan memang sih jujur deg-degan loh. 4 tahun tinggal jauh ya di Magelang, saya di Ciputat. Itu kalau misalnya dia suatu saat telepon tuh jarang-jarang kalau zaman SMA dulu. Ketika dia telepon tuh saya deg-degan. Takutnya, aduh kenapa nih? Ada masalah apa nih? Ternyata cuman aku sakit, cuman ngomong begitu. Ngabarin aja gitu ya. Tapi memang ya itulah, kita harus benar-benar siap. Apapun yang terjadi, pengennya sih, harapannya sih tetap lancar ya sampai ke depan. Amin. Tapi ya itulah, selalu harus siap dengan yang akan terjadi. Amin. Ada kayak pesan nggak sih atau tips barangkali, ini kan kita memasuki minggu panggilan juga, barangkali ada orang tua yang sedang bersiap-siap juga nih, kayak apakah anakku akan mendapati panggilan itu atau enggak, haruskah aku mempersiapkan anak-anakku atau bagaimana? Kalau dari Mbak Ani sendiri gimana? Kalau dari pengalaman saya sih, apabila ada anak yang terpanggil, biarkan saja, biarkan dia itu panggilan dia, biarkan dia menjalaninya, dan kita sebagai orang tua tetap harus mendukung apapun yang dia lakukan, karena panggilan, saya mengutip dari ada Romo yang berkata bahwa api panggilan sekecil apapun itu tetap harus dihidupkan. Itu. Wah, Putra tadi ngomong kayak gitu loh, persis sama ya. Tadi belum lihat tayangannya dan belum ya. Wah, berarti ini valid ya, ini cocok nih ya. Oke, jadi karena Putra juga bilang tadi kan sekecil apapun gitu perasaannya, kayak panggilannya harus didalami gitu ya. Dan sebagai keluarga, terutama orang tua juga harus mengikuti, mengimani dan selalu mensupport gitu ya. Oke. Nah, ini mungkin akan menjadi sebuah pertanyaan yang agak gimana gitu ya. Amin nih ya, nanti ketika kan kita harus terus mendoakan. Ketika nanti ditahbiskan, punya anak Romo nih, wih, ngaku dosa sama anaknya apa sama siapa nih? Gimana nih? Aduh, pertanyaannya ya. Dan jawabannya adalah tentu tidak. Nggak mau tuh ketahuan dong. Oh gitu, enggak ya? Kayak enggak dulu. Kalau minta berkat, iya. Kalau ngaku dosa sama Romo yang lain aja. Iya, memang. Kayak maaf enggak dulu Put. Oke, nah tapi kalau dari adiknya gimana? Menanggapi kakaknya yang masuk seminari dan mau menjadi imam gitu? Awalnya adiknya Putra tuh agak sedih juga, apalagi kalau misalnya ngelihat teman-temannya yang punya kakak gitu. Enak banget ya kalau ada kakak di rumah katanya gitu. Sementara dia kan enggak ya. Jadi dia ibaratnya jadi anak tunggal lagi kan. Iya. Terus juga ketika pernah dia berkata sama saya, bilang gini, ngapain sih Mas itu ngambil-ngambil kayak gitu? Mana pelajarannya gak jelas. Karena dia belum tahu dia. Ya gitu sih, emang ada rasa, mungkin ada rasa kehilangan ya. Kehilangan kakaknya gitu. Tapi so far ya mereka tetap saling mendoakan pasti. Oke. Jadi kayak kebayang gitu ya, rasa kehilangannya itu karena ya dia bener-bener pergi diutus gitu ya dan belajar gitu ya, dan yang nggak pulang-pulang gitu kan ya, lebih kan ke itu ya. Pulangnya juga dalam setahun tuh cuman 3 kali. Natal, Paskah, dan kenaikan tingkat. Sudah itu aja. Dan kita pun misalnya nih mau pergi-pergi gitu, ya udah sekarang udah terbiasa. Jadi kalau dulu-dulu mau pergi mikir, aduh kasihan ya Putra nggak diajak kayak gitu ya. Tapi kalau sekarang oke, yuk pergi, udah nggak usah mikirin Putra. Iya benar-benar. Tapi mungkin kalau mau menanyakan lagi gitu ya, namanya keluarga, setiap keluarga kan pasti pengen ya keluarganya ya terus panjang gitu ya. Apakah itu juga menjadi poin ketika waktu itu kaget gitu ya, kayak
anak saya mau masuk seminari, ntar saya jadi nggak punya cucu dari dia atau apa, mungkin apakah itu menjadi pertimbangan? Sempet sih dari aku terutama aku mikirnya berarti kalau memang nanti dia seandainya dia memang jalanin menjadi romo, berarti nanti cucu saya cuma dari Vio gitu. Aku sempat berpikir gitu. Tapi itu di awal-awal lah. Emang butuh proses semuanya. Dimana sekarang kami keluarga juga udah Putra sudah bukan milik keluarga kami banget gitu, yang nggak bisa diharapin kalau ada kumpul keluarga kalau ada ulang tahun datang itu udah nggak usah, nggak apa-apa, dan sekarang sudah terbiasa. Oke. Ini sih bukan keluarga saya, tapi kok saya sedih ya. Oke, tapi proses, nah ini mungkin yang bisa dipelajari juga gitu sama umat yang lainnya yang siapa tahu gitu kan ya mau menyumbang anaknya untuk gereja gitu ya, dalam tanda kutip ya. Berprosesnya tuh apa yang dilakukan? Kayak apakah berdoa, novena, atau apa sih dari ibu nih? Coba. Berprosesnya ya itu kita dukung dalam doa ya. Selalu sebut namanya dalam setiap doa kita. Itu aja lah. Cukup itu aja ya. Support ya tetap support. Ini kan Putra memang kita nggak bisa hadirkan di sini ya, makanya kita yang nyamperin Putra kemarin kan ke tempat seminari gitu. Pengen ngomong apa sama anaknya? Ini kan di minggu panggilan nih ya, kayak dari seorang ibu yang merelakan dan memberikan anaknya untuk berbakti pada gereja gitu kan ya, mengikuti panggilannya dari lubuk hati yang terdalam. Pengen bilang apa ke anaknya? Saya cuman berpesan seperti di awal, kalau memang ini adalah jalan yang kamu ambil, tetap kamu pertahankan, tetap kamu jalani, apapun itu konsekuensinya, resikonya, semuanya kamu yang melakukan. Dan selalu dalam doaku, aku selalu bilang, Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, terjadilah kepada Putra seturut dengan kehendak-Mu. Ya Allah, gue bukan Putra, gue nangis, gue kayak wah gitu ya, proses penerimaan dari keluarga dan waktu juga gitu ya, sama kekuatan doa yang pada akhirnya kayak ya udah, ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa gitu ya, punya anak bakalan jadi romo gitu ya nggak sih, kayak bangga dong. Itu dia. Ya udah, satu lagi mungkin terakhir, lagi di minggu panggilan ini Mbak Ani mungkin boleh share juga ke para orang tua atau barangkali mudah-mudahan ada putra-putra yang lain gitu ya, terutama dari Nikodemus Ciputat, apa nih yang pengen disampaikan pesannya? Buat anak-anak dari Nikodemus berarti ya? Ya, terutama anak-anak cowoknya nih, jangan takut kalau memang merasa terpanggil untuk masuk seminari. Jalani semuanya itu pasti sukacita. Amin, amin. Kalau begitu terima kasih banyak. Sama-sama. Mudah-mudahan terus dikuatkan dalam doa, terus support Putra. Nah kita juga kenal maupun tidak, kita doakan anaknya dari Mbak Ani. Nama lengkapnya siapa? Alessandro Putra Lisdianto. Keren, itu dia, kita bawa dalam doa, semoga tetap setia sampai akhirnya nanti ditahbiskan juga. Dan kan tadi Putra sempat bilang tuh kayak ada ketakutannya tuh kayak nggak tahu nih aku kedepannya akan jadi imam yang seperti apa gitu, kemudian nanti akan bagaimana kedepannya. Yang penting menjalani sekarang, kita doakan mudah-mudahan selalu disertai Tuhan dan jalannya diterangi oleh Roh Kudus juga. Amin. Terima kasih. Jadi sekali lagi tayangan ini semoga menjadi berkat juga buat setiap yang menyaksikan. Ingat, sekecil apapun panggilan itu, dalami, doakan, imani, semoga itu menjadi jalan yang udah pasti terbaik lah ya. Yes. Oke. Mbak Ani terima kasih banyak. Sama-sama Feli. Frater Putra juga terima kasih banyak. Teman-teman Komsos yang bertugas untuk tayangan ini terima kasih. Buat yang sudah menyaksikan terima kasih. Mudah-mudahan di episode selanjutnya makin banyak yang nonton ya. Terima kasih sahabat Saniko.